Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bersyukur kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya, serta nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita mesti dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu yang pertama adalah menunaikan sholat sunnah, sholat fardu subuh secara berjamaah, dan kita akan lanjutkan yang kedua yaitu pembacaan kitab. Salawat sering salam kepada kita sebagaimana kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan Islam istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah bersyukur kepada Allah, kita akan membaca kitab Farid Amal. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang ahli sholat masuk surga terlebih dahulu dari si syahid. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, dua orang dari kabilah Bani, satu kaum keturunan Quraisy telah masuk Islam di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari keduanya mati syahid dalam jihad, dan yang seorang lagi mati setahun kemudian. Sayyidina Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, aku bermimpi orang yang mati setahun kemudian itu dimasukkan ke surga lebih dahulu daripada yang mati syahid. Aku merasa heran terhadap kejadian tersebut. Syahid derajatnya sangat tinggi, seharusnya masuk surga terlebih dahulu. Esok paginya bersampaikan mimpiku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mimpi itu diceritakan oleh seseorang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, bukankah orang yang mati kemudian itu berpuasa penuh pada bulan Ramadan dan sholat sebanyak 6.000 rakaat dan sekian rakaat sholat selama setahun. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan kitab At-Targhib. Jadi dari kisah ini, jika setiap bulan dalam setahun berjumlah 29 hari, lalu dikalikan dengan sholat fardu 5 kali sehari ditambah witir 3 rakaat, maka sudah berjumlah 6.960 rakaat. Seandainya setiap bulannya dihitung 30 hari, lalu dikalikan dengan sholat fardu 5 kali ditambah witir, ditambah sholat rawatib, ditambah sholat nawafil, maka sungguh bertambah banyak rakaatnya. Imam Ibnu Majah rahmatullah alaihi juga meriwayatkan kisah di atas dengan rinci. Sayyidina Talha radhiyallahu anhu sebagai orang yang memimpikan hal itu bercerita. Ada dua orang dari suatu kabilah datang kepada baginda Rasulullah SAW, dan keduanya masuk Islam. Jadi sudah kita bahas. Yang satu meninggal dunia setahun kemudian. Dalam mimpinya itu aku berdiri di depan pintu surga, dan kedua orang itu juga ada di sana. Seseorang dari surga dan mengizinkan sahabat yang meninggal dunia saat kemudian untuk masuk surga. Karena sahabat yang mati syahid disuruh menunggu. Tak lama kemudian dari dalam surga datanglah seseorang dan mengizinkan sahabat yang mati syahid untuk masuk surga. Dia berkata kepadaku, sekarang engkau belum saatnya, pulanglah. Ketika bangun pada pagi harinya, menceritakan mimpiku itu kepada orang-orang. Semuanya sangat heran. Mengapa si syahid baru diizinkan masuk surga belakangan? Padahal seharusnya si syahid masuk surga terlebih dahulu. Akhirnya mereka menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan mimpi itu. Beliau bersabda, mengapa kalian heran? Kami menjawab, ya Rasulullah, kami heran mengapa syahid yang bersama tinggi dalam perjuangan agama lebih akhir masuk surga daripada yang meninggal dunia setahun kemudian. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Bukankah ia memiliki kelebihan beribadah setahun daripada si syahid? Kami menjawab, benar. Dia bertanya, bukankah ia memiliki kelebihan 1 bulan Ramadan puasa daripada si syahid? Kami menjawab, benar. Baginda Nabi SAW bertanya lagi, bukankah ia mempunyai kelebihan sujud dalam sholat daripada si syahid? Kami pun menjawab, benar. Beliau bersabda, perbedaan kedua orang itu lebih jauh daripada antara langit dan bumi. Kisah seperti itu terjadi pada banyak orang. Dalam kitab Sunan Abu Dawud disebutkan kisah 2 orang sahabat seperti di atas, tetapi perbedaan antara kematian keduanya adalah 8 hari. Dalam kisah yang lain perbedaan kematiannya adalah 7 hari. Namun dalam kedua kisah tersebut yang mati belakangan masuk surga terlebih dahulu. Sesungguhnya kita tidak dapat memahami betapa besar nilai sholat itu. Kita mengetahui bahwa baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, sejuknya mataku di dalam sholat. Sabda baginda Rasulullah SAW tersebut menunjukkan bahwa beliau sangat mencintai sholat. Dengan demikian, adakah perkara yang lebih berharga daripada sholat? Dalam hadis lain diceritakan bahwa ada 2 orang yang bersaudara. Kakaknya yang meninggal dunia terlebih dahulu, 40 hari kemudian barulah adiknya meninggal dunia. Kakaknya lebih soleh daripada adiknya. Orang-orang pun memuji-muji kakaknya. Ketika baginda Nabi SAW mendengar hal itu, beliau bertanya, apakah adikmu bukan seorang muslim? Orang-orang menjawab, dia seorang muslim, tetapi derajatnya lebih rendah daripada kakaknya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, bagaimana kalian tahu? Dalam 40 hari itu berapa banyak derajat adik yang telah ditinggikan karena sholat. Perubahan sholat lima waktu bagaikan surga yang jernih dan dalamnya mengalir di depan rumah seseorang, dan ia mandi di sungai itu 5 kali setiap hari. Apakah masih ada kotoran badan yang melekat di tubuhnya? Beliau menjelaskan, apakah kalian mengetahui sejauh manakah sholat-sholatnya yang meninggikan derajatnya? Alhamdulillah, sudah kita baca kisah tentang ahli sholat masuk surga terlebih dahulu daripada orang yang mati syahid. Di dalam kisah ini jadi diskusi atau pertanyaan dari sebuah mimpi sahabat baginda Rasulullah SAW, di mana di dalam mimpi itu dia melihat 2 orang sedang berada di pintu surga. Yang ahli surga, yang ahli sholat dipersilakan masuk ke dalam surga. Kemudian di dalam kisah ini datanglah kemudian dari dalam surga untuk menyuruh pulang yang mati syahid. Artinya di sini yang mati syahid belakangan untuk masuk surga. Jadi perbedaan dalam pemahaman mengapa orang yang masuk sholat padahal dia matinya belakangan, sementara yang syahid matinya duluan, dan harusnya yang syahid itu lebih dulu masuk surga. Namun baginda Rasulullah SAW menjelaskan dengan beberapa pertanyaan. Di dalam pertanyaan ini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang kepada garis besarnya adalah tentang sholat. Di mana betapa besarnya kita dalam hidup ini untuk melakukan ibadah sholat kita jauh itu lebih baik. Dan di sini juga tadi ada kisah-kisah lain tentang 2 saudara yang dianggapnya kakak beradik ini, kakak yang meninggal lebih dulu dianggapnya lebih soleh, namun adiknya dianggap orang lain tidak lebih soleh. Rasulullah kemudian menekankan, apakah kalian tahu sejauh manakah sholat-sholat yang meninggikan derajatnya? Jadi subhanallah, dari kisah ini kita dapat bisa mengambil hikmah bahwa di dalam kehidupan ini mari kita terus menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat. Karena kalau kita hitung tadi berdasarkan jumlah sholat yang kita lakukan dalam 29 hari itu kurang lebih 6.950 rakaat. Maka di dalam sabda Nabi, perumpamaan sholat 5 waktu bagaikan
sungai yang jernih dan dalamnya mengalir di depan rumah seseorang, dan ia mandi di sungai itu 5 kali setiap hari. Jadi pertanyaannya, apakah masih ada kotoran yang melekat di tubuhnya? Jadi ini perlu diumpamakan oleh baginda, sholat 5 waktu itu seolah kita mandi 5 kali dalam sehari. Mudah-mudahan ini kita dapat mengambil hikmah dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi saya pribadi dan juga yang mendengarkan di musyawarah atas dan yang di rumah. Tentunya apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat dan terus istiqomah di dalam menyampaikan 1-2 buah hadis, kisah-kisah sahabat, dan tentunya firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang merah, biru yang biru. Oh, Iya, jadi dua.